Halo teman-teman, Terapetra digunakan untuk menanam bonggol padi. Jadi ini aku dapat bonggol padi dari desa Sragi Talun. Entah Sragi entah Bajang ya, aku nggak tahu karena di sawah-sawah. Nah setelah itu ya dipotong pendek banget ya, paling sisanya cuma segini lah. Terus aku tancepin di tanah Terapetra. Nah potongannya itu aku taruh di sekelilingnya ini teman-teman ya. Terus aku kasih tanah lagi nih atasnya, sedikit aja lah biar tidak soalnya kadang kalau ada angin itu ya sampah-sampah daun kayak gini tuh berterbangan gitu loh, makanya tak kasih tanah biar nggak hilang. Tahu nggak teman-teman, di daerah Jawa Barat itu ada yang nyoba di sawah habis panen dipotong, dipupuk lagi, muncul padinya lagi, dan itu bisa berbuah dengan baik. Panennya sekitar 80% dari kalau kita awal tanam lagi ya. Tapi dari situ panennya lebih cepat, kemudian nggak perlu biaya pajak, nggak perlu beli bibit lagi. Jadi untungnya itu juga nggak sedikit karena modalnya bisa lebih sedikit gitu loh teman-teman. Nah karena di daerahku ini beda ya, Blitar yang di daerahku ini di Talun ini yang bagian desa Bendosewu itu tuh kalau kemarau susah mendapatkan air. Jadi hampir ya gimana ya, kalau nanamnya di sawah nggak bisa. Tapi kalau nanamnya di pot kita kan bisa menyiramnya setiap hari. Makanya diuji coba dulu di pot, apakah benar-benar bisa berhasil gitu loh ya. Jadi akan rutin aku update perkembangan ini. Dan kemarin sore aku pangkas ya, sekarang udah mulai tumbuh-tumbuh kecil-kecil hijau-hijau ini. Tapi ini tanahnya Terapetra. Apa itu tanah Terapetra? Adalah ya kotoran sapi yang udah tertimbun lama, bisa sampai 1 tahun, dan warnanya itu udah menjadi sangat hitam, teksturnya lunak, tidak beraroma ya, aromanya seperti tanah biasa, gembur banget, warnanya hitam, kering pun warnanya hitam. Beda sama yang tuh tanah yang tandus contohnya ya, kering warnanya putih ya kan, abu-abu lah, coklat gitu kan. Kalau tanah yang abu-abu atau coklat kayak gitu itu kena air juga hitam, tapi bukan Terapetra. Tapi kalau Terapetra itu pasti warnanya hitam terus meskipun kering ya teman-teman. Yang susah lagi tuh kalau tanah warnanya merah, waduh itu dipakai nanam tuh susah, harus dicampur dengan banyak pupuk kompos biar bisa jadi subur, karena akarnya itu sulit untuk berkembang. Sedangkan tanaman itu tergantung pada akarnya. Kalau akarnya gondrong banyak banget, jaminannya tanaman daun batangnya itu juga kokoh. Halo teman-teman, Terapetra digunakan untuk menanam bonggol padi. Jadi ini aku dapat bonggol padi dari desa Sragi Talun.
entah seragi entah bajang ya, aku nggak tahu karena di sawah-sawah. Nah setelah itu ya dipotong pendek banget ya, paling sisanya cuma segini lah. Terus aku tancepin di tanah Terapetra. Nah potongannya itu aku taruh di sekelilingnya ini teman-teman ya. Terus aku kasih tanah lagi nih atasnya, sedikit aja lah biar tidak soalnya kadang kalau ada angin itu ya sampah-sampah daun kayak gini tuh berterbangan gitu loh, makanya tak kasih tanah biar nggak hilang. Tahu nggak teman-teman, di daerah Jawa Barat itu ada yang nyoba di sawah habis panen dipotong, dipupuk lagi, muncul padinya lagi, dan itu bisa berbuah dengan baik. Panennya sekitar 80% dari kalau kita awal tanam lagi ya. Tapi dari situ panennya lebih cepat, kemudian nggak perlu biaya pajak, nggak perlu beli bibit lagi. Jadi untungnya itu juga nggak sedikit karena modalnya bisa lebih sedikit gitu loh teman-teman. Nah karena di daerahku ini beda ya, Blitar yang di daerahku ini di Talun ini yang bagian desa Bendosewu itu tuh kalau kemarau susah mendapatkan air, jadi hampir ya gimana ya, kalau nanamnya di sawah nggak bisa. Tapi kalau nanamnya di pot kita kan bisa menyiramnya setiap hari, makanya diuji coba dulu di pot apakah benar-benar bisa berhasil gitu loh ya. Jadi akan rutin aku update perkembangan ini, dan kemarin sore aku pangkas ya, sekarang udah mulai tumbuh-tumbuh kecil-kecil hijau-hijau ini. Tapi ini tanahnya Terapetra. Apa itu tanah Terapetra? Adalah ya kotoran sapi yang udah tertimbun lama, bisa sampai 1 tahun, dan warnanya itu udah menjadi sangat hitam, teksturnya lunak, tidak beraroma ya, aromanya seperti tanah biasa, gembur banget, warnanya hitam, kering pun warnanya hitam. Beda sama yang tuh tanah yang tandus contohnya ya, kering warnanya putih ya kan, abu-abu lah, coklat gitu kan. Kalau tanah yang abu-abu atau coklat kayak gitu itu kena air juga hitam, tapi bukan Terapetra. Tapi kalau Terapetra itu pasti warnanya hitam terus meskipun kering ya teman-teman. Yang susah lagi tuh kalau tanah warnanya merah, waduh itu dipakai nanam tuh susah, harus dicampur dengan banyak pupuk kompos biar bisa jadi subur, karena akarnya itu sulit untuk berkembang. Sedangkan tanaman itu tergantung pada akarnya. Kalau akarnya gondrong banyak banget, jaminannya tanaman daun batangnya itu juga kokoh.